Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ya, semoga saja kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologinya. Anak-anakku, dunia tumbuhan kita telah mempelajari di kelas 7 bahwa tumbuhan adalah masuk ke dalam kingdom Plantae dan ada 3 kelompok besar tumbuhan. Yang pertama tumbuhan lumut, kemudian yang kedua tumbuhan paku, dan yang ketiga tumbuhan spermatofita. Bagaimana perkembangbiakan tumbuhan-tumbuhan tersebut? Kita sudah tahu bahwa lumut berkembang biak secara vegetatif dengan spora dan juga secara generatif dan mengalami pergiliran keturunan. Begitu pula dengan tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan di mana perkembangbiakan generatif dan vegetatifnya terjadi secara bergantian, dan tumbuhan paku juga bisa berkembang biak dengan rizoma. Masih ingat kan tentang rizoma pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian kelompok tumbuhan yang ketiga adalah spermatofita yang kita akan banyak-banyak membahas pada kesempatan kali ini. Spermatofita atau tumbuhan berbunga itu ada dua, Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, sekarang kita ke Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Pekan sebelumnya kita sudah membahas bahwa tumbuhan berbiji tertutup maupun berbiji terbuka itu perkembangbiakannya terjadi secara vegetatif maupun terjadi secara generatif. Pada Angiospermae perkembangbiakannya secara vegetatif itu kita sudah pelajari yang lalu ya. Secara vegetatif alaminya maksudnya Ibu, yaitu ada rizoma, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada tunas dan sebagainya. Nah, sekarang kita juga telah membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Secara singkat, kesimpulannya bahwa perkembangbiakan secara generatif apabila tumbuhan itu memiliki bunga. Ya, jadi bagian-bagian bunga kita telah pelajari di SD dan telah mempelajarinya juga di SMP ini. Ya, jadi bagian-bagian bunga ada kelopak, ada dasar bunga, ada benang sari, ada putik, dan ada kelopak. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang alami itu didahului dengan adanya penyerbukan. Nah, penyerbukan ada beberapa macam anak-anakku sekalian. Penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Di tangan Ibu ada, anggaplah ini bunga ya, meskipun ini sebenarnya bukan bunga, ini adalah tenda bunga. Bunganya sendiri itu ada di sini, tapi bunganya belum mekar ya. Nah, apabila serbuk sari jatuh di putik dalam bunga itu sendiri, itu yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, apabila dalam satu pohon ya, serbuk sari dari bunga lain akan jatuh ke putik bunga yang di sebelahnya dalam satu pohon. Nah, kemudian penyerbukan silang adalah apabila dalam 2 pohon ya, tapi jenisnya sama, serbuk sarinya ini jatuh ke putik bunga yang satu tapi lain pohonnya. Nah, sekarang yang ketiga, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Apabila serbuk sari berasal dari putik dari bunga lain, dari pohon lain dan berbeda jenis. Anak-anakku sekalian, menurut kalian yang mana yang bisa kita lakukan untuk memuliakan tanaman ini?
Misalkan saya ingin tumbuhan ini menyatu dalam satu pohon seperti ini, yang mana yang harus saya gunakan? Maka tentu saja saya gunakan adalah penyerbukan Bastar. Saya ingin mendapatkan tanaman yang jauh lebih bagus, maka saya bisa lakukan, atau kita bisa lakukan, atau anak-anakku atau ahli lakukan pembastaran atau penyerbukan Bastar seperti ini, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki mutu yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan pemuliaan tanaman. Nah, anak-anakku sekalian, kita ke reproduksi vegetatif buatan, ya. Di masyarakat kita sudah tahu, ya, bahwa jumlah pertumbuhan penduduk semakin tinggi, sementara lahan semakin berkurang. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, tentu saja kita akan melakukan beberapa sentuhan, atau melakukan beberapa teknik, atau melakukan beberapa teknologi untuk menguraikan, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika lahan berkurang, kita ingin mendapatkan hasil yang lebih unggul, kemudian ingin juga mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Karena kalau kita gunakan secara alamiah, kita akan menunggu lama baru akan memiliki baru produktivitas tinggi. Bayangkan kalau ditunggu berbunga dulu, baru berbuah, baru biji ditumbuhkan, baru berapa lama baru dia bisa lagi berbunga, berbuah, dan seterusnya. Sehingga untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu, ya, para ahli kita telah menyelidiki beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pencangkokan, ya, pencangkokan. Bagaimana caranya mencangkok? Ya, jadi kita pilih dahan dalam satu pohon itu yang bagus, kemudian dibersihkan kambiumnya, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian ditutup dengan sabuk, kemudian diikat, ditunggu sampai dia berakar. Anak-anakku sekalian, saya punya pertanyaan adalah, mengapa tumbuhan yang akan dicangkok, dahan yang akan dicangkok harus dibersihkan kambiumnya? Silakan cari melalui buku perpustakaan yang kalian punya, bisa juga melalui internet, ya, melalui Google, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan tumbuhan yang sama dengan induk yang kita inginkan adalah dengan cara di-stack, ya. Jadi batang tanaman tertentu dipotong kemudian ditanam, ya, gitu. Biasanya ini terjadi pada singkong, ya, batangnya yang sudah diambil kemudian dipotong-potong. Kemudian yang berikutnya adalah merunduk, ya. Jadi tumbuhan yang ada mata tunasnya kita rundukkan ke tanah, sehingga ketika dia sudah mulai tumbuh dipotong sehingga dia bisa menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian pemulihaan tanaman selanjutnya adalah menempel. Jadi kita mengambil suatu tumbuhan induk, kemudian ditempeli tumbuhan yang ada mata tunasnya, sehingga kita menghasilkan jenis tumbuhan yang satu jenis tumbuhan yang unggul. Misalnya saya punya mangga yang manis tapi kecil buahnya, dan juga punya mangga yang satu besar buahnya tetapi tidak manis. Maka dua-duanya ini saya satukan dalam bentuk tempelan okulasi, sehingga dengan harapan bahwa mangganya besar dan berbuahnya manis. Kemudian menyambung pun demikian, ya. Ini tumbuhan bougainville di tangannya ibu. Itu saya ingin dalam satu pohon ini ada bunga warna jingga, ada pink, dan ada putih. Nah, bagaimana caranya saya? Maka dalam satu pohon ini saya harus sambung, di dahan yang satunya saya harus sambung dengan misalnya yang berwarna putih. Kemudian di dahan yang lain saya sambung dengan yang berwarna jingga ini, sehingga dihasilkan dalam satu pohon ada 3 warna, putih, pink, dengan jingga. Nah, anak sekalian, itulah beberapa teknik atau teknologi yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan tumbuhan yang lebih unggul. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum saya akhiri pembahasan ini, saya ingin dengarkan ibu
Cari tata cara perkembangbiakan tumbuhan di bawah ini: bawang merah, wortel, ubi kayu, ubi jalar, kentang, serai, kunyit, bambu, rumput, tebu, mangga, jambu biji, dan durian. Apakah bagaimana mereka berkembang biak? Bisakah secara vegetatif alami, atau bisakah secara generatif, atau bisakah secara vegetatif buatan? Silahkan anak-anakku tulis di bukunya, kemudian kirim ke grup kita. Baik, saya selesaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.